Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari guru terkait solusi, kira-kira apa solusinya jika ada guru honorer yang lolos passing grade tahap ketiga tetapi ternyata formasi liniernya ternyata sudah tidak ada lagi di tahap ketiga karena sudah diisi oleh guru pada saat tahap kedua untuk kabupaten domisilinya. Seperti itu ya. Jadi ceritanya ini seperti ini. Kita bisa lihat pertanyaannya kepada admin sendiri di kolom komentar. Di sini dikatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika sudah lulus passing grade tahap kedua, nah ceritanya ini lulus passing grade tahap kedua, dan tidak ada lagi formasi di tahap ketiga, bagaimana lagi Pak? Nah, anggaplah di sini karena beliau ini tidak melampirkan kabupatennya, apakah dia di kabupaten domisilinya. Ceritanya ini dia sudah lulus passing grade di tahap ketiga, tetapi formasi di tahap ketiga dia sudah lulus passing grade di tahap kedua, tetapi pada saat di tahap ketiga, anggaplah di tahap ketiga itu ternyata formasinya yang didaftar di tahap kedua itu sudah tidak ada lagi di tahap ketiga. Nah, bagaimana kira-kira solusinya ini? Otomatis ini sudah tidak bisa mendapatkan optimalisasi ya, karena kalau dia tidak melamar di luar kabupaten sendiri, maka dia tidak bisa mendapatkan optimalisasi. Meskipun sebenarnya passing grade tahap 1-2 itu bisa dipergunakan seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa bahas sedikit solusinya, mudah-mudahan membantu. Jadi bagi teman-teman yang punya solusi lainnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Di sini ada juga komen seperti ini, tidak bisa ikut di luar daerah. Jadi ceritanya tidak ikut di luar daerah karena lebih baik mengurus keluarga daripada terdampar. Allah akan berrezeki yang lain. Toh selama ini dengan tidak jadi P3K masih bisa menghidupi keluarga. Oke, ini tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi kalau ada momentum untuk ikut tahap ketiga untuk kebaikan, silahkan teman-temannya. Ini momentum atau peluang emas yang bisa teman-teman maksimalkan seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini solusi yang pertama, jika lolos passing grade, lolos nilai ambang batas tahap kedua, kemudian di tahap ketiga formasi liniernya sudah habis. Di sini dikatakan ya, admin memberikan sedikit masukan atau solusi, jika lolos passing grade tahap kedua tetapi di daerah sendiri formasi habis untuk tahap yang ketiga, guru honorer bisa mencoba keluar daerah. Nah, ini salah satu jawaban ya, atau solusi jika memang formasi di daerah sendiri itu sudah habis. Maka teman-teman itu bisa mencoba melamar formasi yang sesuai dengan ijazah dan serdik teman-teman itu keluar daerah. Coba-coba di kabupaten tetangga teman-teman cari-cari informasi, karena biasanya akan cepat sekali beredar kalau informasi terkait CPNS dan P3K seperti itu ya. Jadi solusinya guru honorer bisa mencoba keluar daerah, coba di daerah tetangga terlebih dahulu teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan ya oleh pelaksana Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Katmoko Arisambodo, boleh mengungkapkan pada seleksi P3K guru tahap ketiga ini sifatnya nasional. Nah, jadi kalau sifatnya nasional itu bisa lintas daerah teman-teman, lintas kabupaten ya. Nah, lintas kabupaten kota. Jadi teman-teman bisa pilih dulu kabupaten yang paling dekat dengan kabupaten domisili teman-teman. Nah, ini salah satu solusinya juga. Dengan demikian, para peserta bisa memilih formasi lintas kabupaten, kota, dan provinsi lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu bisa ceritanya teman-teman maksimalkan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Dilanjutkan lagi, beliau menegaskan bagi para peserta tidak lulus P3K, baik karena formasinya tidak ada maupun formasi habis,
tetap harus mengikuti seleksi tahap ketiga. Kenapa harus mengikuti seleksi tahap yang ketiga? Tentunya teman-teman pahami, tujuannya adalah seleksi harus diikuti untuk mendapatkan optimalisasi formasi. Seperti itu ya. Jadi harus mengikuti seleksi P3K tahap ketiga agar teman-teman bisa mendapatkan optimalisasi formasi. Seperti itu. Nah, di sini katakan yang ingin mendapatkan optimalisasi harus tetap ikut seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Optimalisasi itu hanya untuk mengisi formasi kosong usai seleksi tahap yang ketiga. Jadi optimalisasi ini tidak ada lagi tes teman-teman ya. Jadi optimalisasi ini dilaksanakan setelah tahap yang ketiga. Ini kata Bapak Katmoko Ari saat menerima para guru honorer dari FGH NLPSI yang melakukan aksi demonstrasi di kantor Kemenpan RB hari Kamis. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang teman-teman harus pahami dan cermati seperti itu. Oke, untuk menambah semangat teman-teman, alangkah baiknya teman-teman bisa mendengarkan dulu pernyataan dari Mas Menteri terkait P3K guru ini. Oke, simak langsung teman-teman ya. Ini tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan. Selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita nggak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi, ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan. Tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di kepala daerah ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru P3K. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. Seperti yang saya telah umumkan sebelumnya saat saya bertemu sama berbagai macam asosiasi guru honorer, baik di lapangan maupun juga di Jakarta. Saya bertemu dengan mereka, banyak sesi-sesi yang sangat emosional, banyak peluk-pelukan, karena luar biasa perjuangan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Saya berkomitmen, dulu kan kita berkomitmen untuk berjuang untuk afirmasi, dan alhamdulillah 2 kali kita berhasil memperjuangkan afirmasi baik honorer. Kami tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan. Selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi, ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan. Tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di kepala daerah ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru P3K, jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. DAU-nya sudah dipagu, jadi mau tidak mau formasi itu harus keluar karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Itulah komitmen kita kepada para guru honorer untuk karena dari Kemenkeu sudah dipagu ya, sudah dipagu memang di earmark itu kan khusus ya. Mohon izin melalui pimpinan ya, biar jelas Pak Menteri.